Yang kami hormati, narasumber kita pada sore hari ini, Ibu Cahya Suryani, Koordinator Mafindo Mojokerto. Yang kami hormati, Bapak dan Ibu jajaran Sekretariat Bawaslu Kota Madiun. Yang kami banggakan seluruh peserta ngabuburit pengawasan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan ngabuburit pengawasan dengan tema Pesta Demokrasi Selesai, Hoaks Belum Usai, Cara Tetap Waras di Media Sosial Pasca Pemilu. Meskipun pesta demokrasi telah usai, tantangan kita belum berhenti. Arus informasi di media sosial terus berjalan, dan hoaks masih bertebaran. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini, kita belajar bersama bagaimana menjadi warga digital yang cerdas, bijak, dan tetap waras dalam menyikapi berbagai informasi. Acara pertama, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Bawaslu. Pada hadirin, dimohon berdiri. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa.
Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. Agar kegiatan kita pada sore hari ini berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kelancaran dan kemudahan bagi kita semua. Baiklah, memasuki acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua Bawaslu Kota Madiun. Kepada Bapak Wahyu Sesar Trisulistyo Nugroho, kami persilahkan. Suruh unmute. Pak, suaranya Pak. Pak, izin Pak, suaranya nggak kedengeran. Cek, 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 cek. Suara saya masuk nggak? Yang ini kedengeran Pak. Oke, sebentar. Suara saya jelas ya? Suara saya apakah terdengar jelas? Jelas, Pak. Lumayan. Saya tak pakai HP aja kalau gitu. Oke, terima kasih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semuanya dalam kesempatan sore hari ini masih dapat berkumpul, khususnya dalam program Ngabuburit Pengawasan yang mengusung tema berkaitan dengan pemilu sudah selesai, masih terjadi atau maraknya distribusi fake news atau yang kita kenal dengan istilah hoax. Baik, yang pertama-tama kepada yang terhormat, kepada narasumber kita pada sore hari ini yang alhamdulillah atas kesediaan waktu dan saya tidak bisa memberikan ucapan lain selain terima kasih kepada yang kita sama-sama kita hormati, Mbak Cahya Suryani SIPMA selaku koordinator Mavindo Mojokerto. Tepuk tangan untuk beliau. Oke, yang berikutnya kepada yang saya hormati rekan-rekan pimpinan Bawaslu Kota Madiun, Pak Moda Alfian, Pak Noveri Wahyudayat, dan juga kawan-kawan sekretariat atas kesediaannya. Saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memfasilitasi kegiatan kita pada forum diskusi pada sore hari ini. Jadi izin pada kawan-kawan semuanya dan juga para narasumber, Mbak Surya atau Mbak Cahya ini manggilnya ini. Izin Mbak. Saya panggilnya Mbak Cahya aja ya. Seperti di bulan suci Ramadan memberikan sinar untuk menerangi hati kita semuanya. Amin. Izin Mbak Cahya berkaitan dengan hoax atau fake news maupun distribusi informasi yang sifatnya itu adalah manipulatif, memang pada saat pemilu maupun pilkada sangat marak terjadi di negara kita.
dan event-event pasca perubahan perilaku manusia, pasca perubahan teknologi, yang hampir setiap orang hari ini yang hampir tidak mengenal usia, mulai remaja sampai lansia telah menggunakan gadget maupun telah menggunakan beberapa platform digital termasuk media sosial di dalamnya juga. Nah, sebagaimana yang telah sering kami sampaikan pada saat kami berdiskusi baik dengan kawan-kawan mahasiswa maupun dengan adik-adik siswa-siswi di sekolah, kami berusaha mengantisipasi adanya distribusi yang sifatnya manipulatif atau fake news ketika itu nanti terjadi pada saat pemilu yang akan datang maupun pemilihan kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang akan datang. Karena berbasis dari mohon maaf karena saya nggak bisa menampilkan PPT ya, kayaknya laptop saya error ini. Jadi berbasis pada daftar pemilih tetap atau DPT tetap pada Pilkada 2024 yang lalu, DPT secara nasional kita itu ada 203 juta pemilih secara nasional. Yang dimana terhadap 203 juta pemilih ini beberapa diantaranya diklasifikasi oleh beberapa golongan mulai Gen Z, milenial, pre-boomer, baby boomer, lansia dan seterusnya. Namun ada hal yang menarik dari jumlah DPT kita 203 juta ini, yang dimana secara mayoritas didominasi oleh usia-usia Gen Z dan milenial, usia 17 hingga 24 tahun sampai usia 35 tahun. Dan itu jika kita gabungkan usia Gen Z dan milenial, dari jumlah pemilih tetap kita nasional sejumlah 203 juta tadi, didominasi Gen Z dan milenial kalau kita jumlah yaitu sekitar 119 juta atau kurang lebih 58%. Yang artinya ke depan segmen pemilih inilah yang nantinya berpotensi akan digarap oleh para peserta pemilu untuk kontestasi pemilu yang akan datang. Yang oleh sebab itu bagaimana kita mengantisipasi ketika segmen pemilih kita didominasi oleh Gen Z dan milenial ini tidak disalahgunakan. Tidak disalahgunakan dalam artian bahwa sama-sama kita ketahui pada situasi hari ini telah hampir setiap orang menggunakan yang namanya artificial intelligence atau AI, apapun itu bentuknya. Yang baik AI yang berkaitan dengan narasi, AI yang berkaitan dengan edit foto, video, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, itulah yang berusaha kita antisipasi, berusaha kita edukasi, kita sosialisasikan kepada dari siswa maupun siswi dan mahasiswa. Tentunya, kenapa ini sangat penting berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, distribusi informasi selain menggunakan sarana media pesan berantai atau mungkin bisa WhatsApp dan sebagainya, distribusi informasi yang sifatnya manipulatif ini bisa menggunakan beberapa platform digital dengan bentuknya berbagai macam, bisa foto, video, dan seterusnya. Sama-sama kita ketahui sekarang bahwa jangankan itu, di Bawaslu Kota Madiun saja, kawan-kawan staf kehumasan ini terkadang kalau pimpinan berhalangan hadir, foto itu bisa diedit menjadi video untuk ucapan-ucapan rekanan maupun kawan-kawan lembaga yang menurut kita telah bekerja sama dengan kita. Nah, ini yang kami khawatirkan ketika AI disalahgunakan, khususnya pada tahapan-tahapan kampanye yang akan datang, bisa menjadi celah untuk memecah belah antar warga negara kita. Yaitu mungkin bisa menggunakan isu sara seolah-olah kita mengatakan sesuatu padahal kita tidak pernah mengucap sebagaimana yang telah disebarluaskan itu. Nah, hal-hal yang demikianlah mungkin perlu khususnya bagi kami pemahaman lebih mendalam, mungkin bisa sedikit berbagi pengalaman dan materi dari narasumber kita pada sore hari ini, bagaimana memutus rantai informasi yang sifatnya manipulatif maupun hoax di tengah arus informasi digital. Mungkin nanti kami berharap
besar kepada narasumber untuk menyampaikan beberapa materi, pengalaman, dan gagasan-gagasannya. Saya rasa demikian yang dapat kami sampaikan di dalam forum yang terhormat pada sore hari ini. Kurang lebihnya saya aturkan mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas seizin kawan-kawan semuanya, para pimpinan dan narasumber, maka kegiatan sore hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Monggo, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wahyu Cesar Trisulistyo Nugroho atas sambutan dan arahan yang telah diberikan. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus mengawal demokrasi, termasuk di ruang digital. Hadirin yang berbahagia, kini kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi dengan tema Pesta Demokrasi Selesai, Hoaks Belum Usai, Cara Tetap Waras di Media Sosial Pasca Pemilu. Untuk itu, kepada Ibu Cahya Suryani, Koordinator Mafindo Mojokerto, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Kepada Ibu Cahya Suryani, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Suara saya dengar? Suara saya jelas? Kurang kencang, Bu, suaranya, Bu. Suaranya kurang keras. Iya, Oke, kalau sekarang kayak gimana, Kak? sudah lumayan, Bu. Oke, saya izin share screen ya. Oke, sudah terlihat ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bawaslu Kota Madiun yang sudah mengajak saya untuk berbagi dan bercerita mengenai isu hoax ya. Mungkin sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan pantun. Jadi saya akan mulai dulu dengan pantun, yaitu pergi ke pasar membeli batik. Cakep. Jangan lupa membeli kemeja. Cakep. Disimak dengan baik, saya mulai sekarang saja. Judulnya, Pesta Demokrasi Selesai, Hoax Belum Usai, Cara Tetap Waras di Media Sosial Pasca Pemilu. Sebelumnya saya, oke. Tak kenal maka kita kenalan dulu. Jadi nama saya Cahya Suryani, biasa saya disapa dengan Caca atau biasa dipanggil Cahya juga atau Caca juga. Sekarang aktivitas saya menjadi mahasiswa doktoral psikologi UNER dan juga penulis buku, freelance penulis buku. Alhamdulillah sudah ada 2 buku yang sudah saya terbitkan, yaitu Psikologi Hoax dan juga Pengantar Psikologi. Fokus penelitian saya psikologi komunikasi, kognisi sosial, dan juga cyber psychology. Nah, saat ini saya diamanahi menjadi koordinator Mafindo wilayah Mojokerto. Jika sahabat Bawaslu ingin berkomunikasi lebih lanjut, bisa melalui akun Instagram saya @cahyasuryani atau juga lewat email cahyasuryani01@gmail.com. Nah, kebetulan saya juga sering menulis di blog website pribadi saya, yaitu cahyasuryani.com. Oke, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ketua Bawaslu Pak Wahyu Nugroho, di mana sebenarnya ini pesta demokrasi itu kan sudah selesai ya, tahun pemilihan umum dan pilkada itu sudah selesai. Namun ternyata hoax itu belum usai dan tidak akan pernah usai, apalagi dengan dalam konteks hoax politik ya. Jadi kenapa sih
saya mengistilahkan dan ketika saya ditanya kira-kira akan memaparkan mengenai apa ya? Saya memilih kata analogi pesta. Seperti kita ketahui bersama, pesta itu kan sesuatu yang meriah. Nah, pemilu, pilkada itu kan seperti pesta ya. Banyak orang yang terlibat, banyak yang datang dan lain sebagainya. Nah, terkadang tanpa kita sadari, saat pesta berakhir, ada tuh yang tersisa, ada yang tertinggal, yaitu sampah-sampah. Misalnya sampah bekas konsumsi, makanan sisa, dan lain sebagainya. Tapi kalau di pesta demokrasi, apa yang tersisa? Polarisasi, hoax. Karena apa? Hoax itu belum usai. Karena yang satu, ada post-election stress. Ternyata nih, kita, saya aja juga kayak gitu, seringkali ada rasa kecewa. Ataupun juga euforia berlebihan, bahagia-bahagia banget ketika calon pemimpinnya ternyata berhasil menduduki posisi pemimpin kayak gitu kan. Kita jadi bahagia, ada euforia yang berbahagia kayak gitu. Terus tapi ada orang yang kecewa, pemimpinnya nggak jadi. Jadi akhirnya akan ada kubu-kubu yang akan meninggalkan residu polarisasi. Nah, sahabat Bawaslu perlu ketahui bersama bahwa ketika kita membahas tentang delegitimasi, itu seringkali, jadi gini, hoax itu seringkali dirancang untuk merusak kepercayaan masyarakat terhadap hasil akhir dan juga lembaga penyelenggara. Seperti kita ketahui bersama ya, saat pemilu kemarin, pilkada pemilu kemarin, pasti yang paling banyak diserang itu siapa? Kalau nggak KPU, ya Bawaslu. Seperti itu terus ya, hoax-hoaxnya. Nah, yang ini ketika hoax itu menyerang individu, entah siapapun itu akan bisa menimbulkan kecemasan. Nah, saat orang cemas, orang itu akan buru-buru mencari kepastian. Misalnya, ketika keluar angka yang mengatakan bahwa paslon nomor A, paslon nomor satu nilainya berapa persen, terus paslon B berapa persen, C berapa persen kayak gitu. Ketika kita tidak siap dengan nilai-nilai itu, kita akan cemas. Kalau nanti pemimpin yang menang ini bukan pilihan saya, nanti akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi pemikiran-pemikiran itu yang akan membuat kita overthinking dan bisa membuat kita stres. Kayak gitu. Nah, seperti tadi sudah saya singgung yaitu sampah digital ya. Hoax itu salah satu dari sampah digital. Nah, ada beberapa yang bisa kita lihat, sahabat Bawaslu. Ada hoax yang menampilkan manipulasi data, yaitu ada klaim kemenangan sepihak, ada tanpa basis data valid, jadi ada informasi yang diberikan tapi datanya itu tidak valid dan menyebarkan statistik palsu. Yang kedua ada misleading content, yaitu video lama yang dipotong ataupun yang diedit sedemikian rupa, terus menggunakan narasi baru yang menyesatkan, mengambil informasi di luar konteks lalu dijadiin satu seperti itu. Terus juga ada yang hoax yang menyerang personal, misalnya fitnah terhadap tokoh, menargetkan penyelenggara pemilu, baik KPU ataupun Bawaslu, merusak reputasi, kayak gitu-gitu. Dan juga yang eh selain itu juga ada defect AI yang tadi sudah disinggung oleh Ketua Bawaslu. Ketua Bawaslu Kota Madiun tadi sudah menyinggung bahwa ada defect AI. Nah, ini video rekayasa yang sangat asli, mirip asli, suara tiruan juga sangat mirip atau memutarbalikkan fakta secara total. Nah, untuk mengatasi sampah digital ini sebenarnya kita harus fokus. Kita harus bisa waspada dan verifikasi sebelum menyebarkan informasi yang kita dapat. Selanjutnya ini akan saya tampilkan contoh gambarnya ya. Di sini ada contoh hoax manipulasi data. Jadi pada tahun 2024 ya, pemilu tahun lalu, itu ada informasi yang beredar bahwa temuan kartu keluarga manipulatif indikasi kecurangan pemilu. Nah, seringkali
konten-konten manipulasi ini ataupun hoax, hoax, misinformasi, disinformasi itu seringkali beredar di media sosial. Nah, kali ini beredar di Facebook. Di sini dia mengklaim bahwa ada bukti temuan kartu keluarga yang manipulatif. Nah, medianya menggunakan video, dianggap sebagai upaya dalam kecurangan pemilu. Terus ada juga yang ini yang sampingnya itu hoax KPU susupkan 52 juta pemilu tahun 2024 dalam daftar pemilih sementara. Nah, ini juga sudah dilabeli hoax dan ini juga menggunakan video. Jadi ada video dan juga narasi. Selanjutnya ini hoax yang menggunakan AI, yaitu di sini ada gambar dari Anies Baswedan dan Surya Paloh, di mana ada deepfake video dan juga audio yang menggunakan dua tokoh ini. Seperti itu. Lalu juga yang ini akan saya tampilkan. Kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk jangan ada yang Suaranya protes tentang masuk ya? kenaikan pangkat Bapak Prabowo Subianto menjadi bintang 4. Saya berjanji kepada seluruh masyarakat Indonesia di akhir jabatan saya ini, saya akan memberikan juga Suara dari bintang kepada Pak seluruh Jokowi masyarakat apa Indonesia, masuk? yaitu bintang 7, Apa terdengar? obat sakit kepala. Kedengeran, Bu? Oke. Kedengeran. Nah, ini contoh dari deepfake AI yang menggunakan video dari Bapak Jokowi, narasinya yang diubah. Coba kita dengar sekali lagi ya. Kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk jangan ada Suaranya yang sangat jelas, protes tentang mirip kenaikan sekali pangkat dengan Bapak Prabowo Subianto Bapak menjadi Jokowi. bintang 4. Saya Dan ini berjanji diedarkan kepada seluruh melalui masyarakat media Indonesia TikTok. di akhir jabatan saya ini, saya akan memberikan juga bintang kepada seluruh masyarakat Indonesia, yaitu bintang 7, obat sakit kepala. Seperti itu. Itu adalah gambaran dari deepfake AI yang digunakan dalam isu hoax. Nah, seperti tadi kita sudah mengenali sampah digital, terus kita sudah tahu ya, oh ternyata pesta demokrasi sudah usai, tapi ternyata masih meninggalkan sampah digital. Sebelum kita tahu nih, kenapa, bagaimana cara kita mengatasi hoax, sebaiknya kita harus tahu juga, kenapa sih kita gampang kena hoax, kayak gitu. Ketika menyusun materi ini dan juga ketika saya belajar di kelas mengenai proses penulisan disertasi saya selalu setuju dengan perkataan dosen saya bahwa semua orang itu rentan terkena hoax ataupun juga rentan terkena penipuan digital ataupun rentan terkena permasalahan di dunia digital kayak gitu. Karena apa? Yang pertama, kita manusia itu sudah kodratnya pasti memiliki bias konfirmasi. Jadi kita itu selalu mencari informasi yang sesuai dengan keyakinan kita dan menghindari informasi yang bertolak belakang. Nah, ketika kita dalam proses pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan umum, kita akan selalu mendapatkan berbagai macam informasi ya. Informasi masuk dengan berbagai macam kriteria, dengan berbagai macam bahasan, berbagai macam subjek ataupun objek dari pemberitaan, kayak gitu. Ketika ada informasi yang bertentangan dengan keyakinan kita, misalnya saya memilih tokoh A. Nah, informasi itu bertolak belakang dengan si tokoh A. Pasti saya akan menolak informasi itu. Itu adalah bias konfirmasi. Terus yang faktor kedua adalah perasaan. Di mana kita itu selalu berasumsi bahwa orang lain itu lebih rentan. Tapi sebenarnya ketika kita berasumsi orang lain lebih rentan, saya lebih kebal, malah itu sebaliknya. Kita akan lebih rentan terkena karena kita seringkali melihat bahwa semut di seberang mata itu bisa terlihat dengan jelas daripada gajah di pelupuk mata ataupun juga kalau bahasa Jawanya kalau nggak salah apa kita nggak bisa melihat jidat kita sendiri kayak gitu kan. Nah itu adalah bisa dibahas dengan pendekatan third person teori, yaitu menganggap bahwa orang lain itu lebih rentan daripada kita.
kayak gitu. Nah, selain itu, dengan adanya media sosial, informasi yang beredar di media sosial, ada echo chamber di mana algoritma media sosial membuat kita hanya mendengar suara yang sepemikiran. Informasi yang kita terima hanya searah, hanya informasi yang kita suka. Kita like, kita bagikan kayak gitu, kita berikan komen. Nah, informasi-informasi yang searah, senada dengan kita itu yang akan diberikan oleh echo chamber, karena itu echo chamber akan memperkuat bias konfirmasi yang sebenarnya kita sudah punya kayak gitu. Selain itu juga masih banyak ya faktor-faktor kenapa sih kita gampang terkena hoax kayak gitu, ataupun juga terkena penipuan digital itu sebenarnya sama karena ada sosial media fatigue. Kita nggak mungkin selalu eh, berpikir terus-menerus. Pasti kita akan menggunakan heuristik kita akan menggunakan shortcut. Karena apa? Karena kita nggak selalu 100% fit, kita nggak selalu 100% dalam kondisi baik kayak gitu. Ada kalanya kita kelelahan sudah beraktivitas dari pagi sampai sore sampai malam, kelelahan untuk membaca, kelelahan dalam mengerjakan tugas kayak gitu-gitu. Nah, logika kita seringkali libur ketika jempol kita itu lebih cepat klik share dibandingkan dengan kita mencari verifikasi data kayak gitu. Jadi sebenarnya masih banyak lagi yang lain, tapi ada 4 hal ini yang sebenarnya paling dekat sama kita. Ada bias konfirmasi, ada perasaan, ada echo chamber dan social media fatigue. Oke, nih kalau kita sudah tahu ya, kita semuanya rentan. Kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini dengan kerentanan kita terhadap apapun yang kita terima. Karena salah satu dari teori yang berkembang aja mengatakan bahwa semua individu, termasuk saya, selalu menerima informasi yang saya terima itu adalah sebuah kebenaran, kecuali ada inkonsistensi yang berbeda kayak gitu. Nah, karena itu dampak dari ketika kita tidak waras atau kita cepat menerima hoax itu, satu, bisa memutuskan silaturahmi. Kecemasan berlebihan, ada konsekuensi hukum dan juga kehancuran reputasi. Jadi kalau putusnya silaturahmi itu kita berantem dengan keluarga atau teman dekat. Mungkin sahabat Bawaslu ada yang sudah pernah mengalami ketika kemarin pemilu atau pilkada, sudah berapa orang yang kita unfollow atau yang kita unfriend kayak gitu. Pasti ada ya yang akan mengakibatkan hubungan kita retak, hubungan sosial kita retak, kita kehilangan jaringan serta dukungan kayak gitu. Padahal hidup manusia itu selalu butuh dukungan, entah dukungan secara fisik ataupun juga secara mental kayak gitu. Nah, kedua yaitu kecemasan berlebihan. Kalau kita gampang percaya dengan isu hoax atau teori konspirasi, kita itu akan merasa dunia itu tidak aman karena semua informasi yang kita terima itu beritanya buruk-buruk terus kayak gitu. Yang akan mengakibatkan kita sulit fokus, gangguan tidur. Kalau mau tidur malah mikir, nanti besok jangan-jangan kita akan diserang. Oh, besok rudalnya udah nyampe Indonesia. Oh, nanti saya harus seperti apa? Kita boleh berjaga, tapi kita tidak boleh cemas berlebihan kayak gitu. Nah, kalau yang ketiga itu konsekuensi hukum, di mana sebenarnya kan Indonesia punya UU ITE yang akan mengintai penyebar berita hoax kayak gitu, informasi bohong kayak gitu. Di mana ada pidana, ada denda dan saksi dan lain sebagainya. Nah, yang keempat kehancuran reputasi yaitu kehilangan kepercayaan dari orang lain, kesulitan untuk bekerja, nama baik kita tercemar. Di sini ketika kita sudah mengenali ya, eh, kenapa sih kita rentan? Siapa aja yang pihak yang gampang terkena hoax? Jawabannya semua, termasuk saya. Walaupun saya juga aktivis, saya pegiat literasi digital, saya juga belajar tentang teori dari keyakinan, tapi tidak menutup kemungkinan saya juga bisa terpleset dengan isu hoax, dengan percaya isu hoax kayak gitu. Untuk itu, di sini saya akan memberikan tiga, 3 kali 10 detik sebelum kita share. Itu ada 10 detik pertama kita pause. Jadi ketika kita mendapatkan informasi nih,
melalui WhatsApp ataupun sosial media di Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. 10 detik pertama kita pause, kita berhenti sejenak. Redakan dulu perasaan kita tenangin diri. Lalu 10 detik kedua, kalau memang bisa kita cek sumbernya. Ini informasinya dari sumber siapa sih? Apakah medianya resmi? Oh, atau jangan-jangan ini cuma media tiruan kayak gitu. Kita cari faktanya, kita bandingkan antara fakta satu dari sumber satu, sumber dua, atau sampai sumber tiga kayak gitu. Lalu juga 10 detik ketiga yaitu kita pikir, apa sih manfaatnya ketika saya menyebarkan ini? Kalau misalnya saya menyebarkan, saya mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini apa bersifat sementara atau terus berkelanjutan? Apakah ini fakta? Kalau misalnya ini fakta, apa manfaatnya untuk orang lain? Atau ini cuma opini orang lain? Atau ketika saya menyebarkan nanti saya akan malah kena kasus? Kayak gitu. Jadi kita mempertimbangkan dampak-dampaknya. Jadi waspada dan verifikasi sebelum menyebarkan. Jadi sahabat Bawaslu ketika mendapatkan informasi, kita ingat 3 kali 10 detik. 10 detik pertama kita pause, 10 detik kedua kita cek, dan 10 detik ketiga kita pikirkan. Nah, ini juga ada 4 jurus calling down di media sosial. Di sini ketika ada tangkapan layar, ada chat damai, kayak gitu, kita eh, harus adem, bersikap adem, terus jaga silaturahmi lebih penting daripada debat panas. Ya lebih baik kita diem daripada kita semakin membakar emosi orang lain. Kayak gitu. Yang kedua, jangan membalas dengan kemarahan. Ingat, api jangan dilawan dengan api. Kita harus tenangkan diri, redakan emosi dulu sebelum mengetik dan pikirkan juga dampaknya. Yang ketiga, gunakan data dari kanal resmi, verifikasi informasinya bisa melalui cek fakta atau melalui media resmi seperti KPU dan juga pemerintah ataupun juga data dari Bawaslu. Terus yang keempat, jangan sungkan untuk mute grup jika kita sudah rasa grup itu terlalu toksik. Gak apa-apa kok kita keluar dulu atau gak apa-apa kok kita mute, kita ketinggalan informasi gak apa-apa. Karena apa? Karena prioritas kesehatan mental kita yang paling penting. Kayak gitu. Nah, ini panduan kebersamaan memperkuat persaudaraan. Jadi kita harus hormati perbedaan pilihan. Jadi hargai pandangan politik, berbeda itu nggak apa-apa. Pilihan berbeda itu juga wajar. Kerukunan tetap yang terjaga. Hindari debat panas, jadi fokus pada hal-hal yang benar. Jangan percaya dan jangan asal sebarkan. Utamakan aja damai. Jaga komunikasi positif, saling menyapa, jangan dendam, jaga silaturahmi dengan semuanya. Terus kita harus bersinergi untuk kemajuan bangsa. Gotong royong tanpa membedakan, jadi bagian dari solusi kayak gitu. Nah, ini pemilu itu ada masanya. Jadi sahabat Bawaslu, kita harus bersatu untuk Indonesia. Kita hentikan polusi informasi, verifikasi berita, jangan asal sebarkan informasi. Kita harus jadi bagian dari solusi dengan menjaga silaturahmi dan gotong royong. Pemilu itu ada masanya. Persaudaraan itu selamanya. Mari menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari polusi informasi. Kayak gitu. Nah, sekian dari saya. Eh, Jika ada yang mau disampaikan, kita bisa diskusi bersama. Jika memang ingin berkomunikasi lebih lanjut, bisa di IG saya Cahya Suryani, atau juga jika sahabat Bawaslu ingin membaca tulisan-tulisan saya bisa di website cahyasuryani.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang sangat insightful dan membuka wawasan kita semua. Selanjutnya, kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, kami persilakan mengangkat tangan dan menuliskan pertanyaan pada kolom yang telah disediakan. Terima kasih. Ada yang mau bertanya?
Baik, Pak Febri Kota Madiun ingin bertanya, silakan Pak. Halo Pak, suaranya nggak kedengeran Pak. Tes, tes. Baik, yang ingin bertanya, Masuk gak ada? masuk, masuk Pak, Oh iya, kedengeran. iya, maaf. Ya. Izin Bu Cahya untuk sedikit berdiskusi. Beberapa bulan ini atau waktu ini, Bawaslu Kota Madiun ini kan kita sering sosialisasi ya ke beberapa SMA, baik SMA negeri maupun ke MAN. Nah, kita itu sekarang sedang eh, giat-giatnya untuk kegiatan pemutakhiran data pemilih. Cuman diseling apa ya, di beberapa waktu juga itu selain untuk data pemilih kita juga ada sosialisasi juga khususnya terkait hoax juga atau money politik dan seterusnya. Nah, mungkin ada nggak Bu saran materi atau apa ya bahan yang bisa kita sampaikan atau pimpinan sampaikan kepada siswa? Karena kan kita kalau cuma menyarankan cari fakta gitu kan terkadang murid itu susah ya, siswa-siswa itu. Terus kalau kita sarankan web kan sedang tidak tahapan pemilu juga. Jadi mungkin kita kurang sumber nih. Barangkali ada bahan atau materi yang bisa kita sampaikan atau bahan untuk evaluasi dari kita juga. Itu saya. Langsung saya jawab. Boleh Bu, mau langsung dijawab langsung? Oke, ya, terima kasih Pak Febri untuk pertanyaannya. Kalau untuk pendekatan sosialisasi SMA ataupun remaja ya, kalau dalam termasuk Gen Z ya, yang biasa kami lakukan di Mavindo itu, kami jadi Mavindo itu punya sekolah kebangsaan. Jadi kami memang mempunyai materi khusus yang kami gunakan untuk pendekatan kepada siswa ataupun Gen Z kayak gitu. Mungkin nanti bisa saya share ke Pak Mohda Alfian nanti terkait materi yang pas itu seperti apa. Siap, siap. Eh, dan juga mungkin mungkin next time kita bisa berdiskusi secara langsung. Nanti saya juga bisa membawakan materinya itu seperti ini, pendekatannya itu kayak gini. Nanti bisa kita sambil langsung praktekin kayak gitu. Mungkin eh, next next time mungkin bisa diagendakan eh, supaya kita bisa bertemu secara tatap muka seperti itu. Jadi kalau untuk materinya nanti mungkin bisa saya share ke Pak Moda. Nanti untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa berdiskusi secara langsung karena memang seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Wahyu Nugroho ya yang mengatakan bahwa pemilih di Indonesia itu memang dominannya Gen Z dan juga milenial yang persentasenya lebih banyak ya dibandingkan yang lain. Nah, proses pendekatannya pun akan berbeda dengan generasi lain, misalnya generasi zilenial ataupun baby boomers pasti berbeda karena kan kalau Gen Z dan juga milenial sudah mengenal yang namanya gadget, jadi pendekatannya pun akan berbeda, edukasi yang digunakan juga berbeda, bentuknya seperti yang kami lakukan memang menggunakan pendekatan komunikasi antar pribadi untuk ke Gen Z itu. Jadi kami melalui proses permainan, berdiskusi. Jadi bukan cuma pemaparan biasa seperti itu. Mungkin lain waktu kita bisa berdiskusi lebih lanjut seperti itu. Siap, terima kasih. Terima Itu kasih. luar biasa, menarik ini. Kalau bisa sharing, Mbak Caca. Siap, siap. Siap. Nanti saya main ke Madiun. Baik, ini pertanyaan selanjutnya dari Mas Reza Bawaslu Kota Madiun. Baik, makasih Bu MC atas kesempatannya. Izin Ibu narasumber mau bertanya. Di era digital ini kan banyak sekali informasi yang bertebaran di sosmed ya. Nah, sedangkan
eh, dinamikanya tuh sangat cepat gitu, Bu narasumber. Nah, kadang kita tuh butuh waktu nih untuk memverifikasi kebenaran informasi. Kadang untuk text time untuk cek kebenarannya. Nah, apa ada tips cara mudah dan cepat untuk memverif sebuah informasi itu hoax apa benar? Makasih Bu narasumber. Makasih Pak Reza atas pertanyaannya. Nah, sebenarnya kalau untuk melakukan pengecekan fakta memang membutuhkan waktu ya. Ketika di tim Mavindo ataupun juga di tim pemeriksa fakta media nasional, media nasional itu sekarang kan pasti sudah punya tim pemeriksa faktanya, dan itu sangat membutuhkan waktu. Jadi kayak misalnya kayak kemarin disinformasi terkait Ibu Sri Mulyani ya yang mengatakan bahwa potongan video yang mengatakan kalau guru ataupun siapa itu menjadi beban negara dan lain sebagainya. Informasinya itu memang berkembang dengan sangat cepat. Nah, untuk memverifikasi informasinya pun sangat lama dan juga membutuhkan waktu. Sama seperti kita yang mendapatkan informasi melalui media sosial atau apapun, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kita wajib menggunakan 3 kali 10 detik. Jadi kalau memang mendapatkan informasi yang pertama, kita harus tenang dulu, kita berikan pause kepada diri kita untuk tidak langsung memberikan respon, memberikan reaksi apapun. Terus 10 detik yang kedua, kita meluangkan waktu untuk melakukan pengecekan. Pengecekan sumber yang paling cepat yang bisa dilakukan adalah melalui website cek fakta ataupun juga WhatsApp chatbot dari Mavindo yaitu Kalimasada, atau bisa juga di chatbot cek fakta kayak gitu. Jadi sebetulnya sekarang sudah mulai ada informasi yang lebih cepat. Kalau atau yang paling gampang menurut saya adalah kita menemukan kata kunci, misalnya kayak tadi eh, informasi terkait penggelembungan suara kayak gitu kan, kata kuncinya gelembung suara. Masukin aja ke Google, nanti akan datang, kita akan mendapatkan berbagai macam referensi, mulai dari kompas.com, Tirto, dan lain sebagainya. Jika memang media-media mainstream, media-media konvensional ini membahas hal yang sama, berarti itu adalah fakta. Tapi jika memang membahas tidak sama, misalnya sumber yang pertama bukan dari media konvensional, bukan dari Dewan Pers kayak gitu, kita harus melakukan pengecekan di website selanjutnya. Kan ada tuh kalau di Google kan pasti langsung keluar ya pemberitaan dari media Kompas, Tirto, Detik, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya dari media-media yang sering kita baca dan kredibel ini memberitakan hal yang sama, itu berarti fakta. Itu sih paling ringkasnya. Jadi 3 kali 10 detik. 10 detik pertama kita pause, 10 detik kedua kita melakukan pengecekan, bisa melalui Google, terus 10 detik selanjutnya kita pikirkan kita mau bagikan atau tidak. Kayak gitu sih Pak Reza. Yang paling gampang ya kita mengakses Google. Gitu. Baik Mbak, makasih infonya berarti 3 kali 10 detik itu ya Mbak ya. Iya, Ya, makasih Mbak. sama-sama. Baik, masih ada yang ingin bertanya lagi? Saya Nanda. Baik, Pak Moda. Ya, pertanyaannya menarik. Tadi disampaikan Mbak narasumber ya terkait dengan Mavindo sendiri punya alat ya untuk itu. Mungkin bisa dipraktekkan, Mbak. Mungkin kita bisa nanti cara Mavindo untuk mengecek itu apakah berita hoax apa betul itu nanti bisa dipakai caranya mungkin bisa. Itu aja, makasih. Oh iya. Oke, kalau untuk melakukan pengecekan fakta, kita bisa pakai reverse Google Image. Itu yang paling gampang ya, Pak. Tapi kalau praktekin lewat Zoom kayaknya agak kesusahan. Mungkin nanti kalau misalnya pas main ke sana kita bisa langsung eh, belajar bersama. Kayak gitu. Ya, Tapi kalau baik. memang Makasih. pakai lewat Heeh. Google lewat Zoom itu kayak agak kesusahan gitu. Oh, ada teknik petunjuk langkah demi Iya, langkahnya itu ya. iya Oke. ada.
Jih, jih. Siap. Nanti bisa saya siapkan juga materinya. Baik, Pak Wahyu mau bertanya? Belum ada suaranya, Pak. Belum kedengeran suaranya, Pak. Baik, kita tunggu dulu ya. Mbak, ada pertanyaan di kolom chat. Ini pertanyaan dari Rudy Elkel, kita bacain ya. Ibu, saya mau tanya, pernah tidak dari Bawaslu kerjasama dengan media sosial seperti TikTok untuk menyaring postingan yang hoax? Ini sepertinya dari Bawaslunya yang harus jawab. Iya benar. Pak Muda Baik, mau menjawab? baik. Jadi membantu tadi ya. Jadi proses atas berita yang hoax atau berita apa namanya nggak benar itu di mekanisme kita memang pelaporan ya, sistem pelaporan. Jadi kalau ada aduan kita sampaikan secara berjenjang apa kepada kalau kita dari sini nanti laporannya ke Bawaslu Provinsi, Bawaslu nanti Bawaslu RI. Nah, yang punya akses itu untuk dengan beberapa apa punya yang punya apa gadget seperti TikTok itu ya, yang punya TikTok, Facebook, kemudian beberapa media sosial itu di Bawaslu RI. Jadi nanti yang apa menghubungkan antara itu bisa di take down itu nanti di Bawaslu RI. Selama kita ada pelaporan secara bertahap dan ditunjukkan ini bukti-buktinya melalui proses itu. Demikian. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, bagaimana Rudy Elkel? Pak Wahyu? Bu Cahya, saya mau bertanya. Iya, Apakah menurut Bu Cahya, regulasi dan penegakan hukum saat ini cukup efektif untuk menekan penyebaran hoaks ini? iya. Oke. eh Kalau mau dibilang cukup efektif atau tidak, mungkin bukan kewenangan saya untuk menjawab ya, Mbak. Cuma setahu saya UU ITE itu, Undang-Undang ITE itu memang menyasar penyebarnya, bukan pembuatnya. Jadi selama pembuat itu masih ada ya akan selalu ada dan apalagi hoax ini itu sudah semacam produksi kayak gitu, sudah semacam punya pabrik sendiri. Nah, harusnya ya kita itu punyanya pabrik kayak pabrik tempe atau pabrik keripik, kita kan menghasilkan. Nah, ini sama seperti itu. Jadi ketika ada orang yang membuat hoax, ada yang memesan nih. Kan ada demand, ada yang mau yang pesan hoax. Nah, itu mereka akan membayar banyak kepada si pembuatnya. Tapi yang menyebarkan nggak dapat apa-apa, tapi malah ditangkap kayak gitu. Karena memang undang-undang ITE itu memang menyasar yang menyebarkan bukan pembuatnya. Dan itu nggak akan, jadi kayak ketika ditanya siapa sih yang membuat hoax, nggak ada yang bisa jawab. Proses seperti narkoba ya, Mbak. Ya semuanya sudah seperti apa ya? Ya produksi, Kak. Sama seperti isu yang sekarang lagi in, sekarang yang lagi in juga itu kan isu tentang scam ya, scam digital, penipuan digital.
Baru minggu lalu itu saya presentasi di Jakarta terkait penipuan digital. Sama seperti hoax. Jadi sudah ada pabriknya sendiri. Sudah ada yang memproduksi, sudah ada yang mendistribusikan kayak gitu, terus ada yang secara nggak langsung mengkonsumsi kayak gitu. Jadi kayak ada demand, ada permintaan, ada yang Supply demand. iya, supply dan demand kayak gitu. Jadi memang yang dibutuhkan adalah karena kita sudah tahu nih kita rentan, ya kita harus tahu cara menjaga jari kita kayak gitu. Yaitu tadi 3 kali 10 detik itu aja. Karena memang kita nggak selalu fit, kita nggak selalu bisa fokus. Kadang kan kita sudah lelah terus dapat WA yang isinya informasi, misalnya ada keluarga yang kecelakaan dan lain sebagainya. Kita yang sudah lelah langsung menganggap itu adalah benar. Kayak gitu. Jadi kita panik, kita cemas kayak gitu. Nah, itu 3 kali 10 detik itu akan mengurangi tingkat kecemasan kita. Kayak gitu sih. Jadi nggak ada sih Mbak. Jawabannya nggak ada yang tahu. Baik, Bu. Terus, Pak Wahyu, Cek, oh, Nanda, oke, kedengeran Pak. apakah suara saya masuk? Masuk ya. Masuk Pak. Gini Mbak Caca, yang pertama Pak Muda ini memang terbaik nyari narasumber ini. Dengan segala hormat ini Mbak, dan dengan segala keterbatasan anggaran, masih sempat Mbak Caca ini meluangkan waktu untuk diskusi dengan kita. Tentunya kita masih punya hutang Pak Muda dengan beliau ini. Siap, siap, siap. Mungkin begini, Mbak Caca. Pada saat pemilu atau pilkada, memang kan begini, setiap peserta pemilu atau pasangan calon itu pada saat berkontestasi wajib mendaftarkan akun-akun atau Mm-mm, platform digitalnya kepada KPU. mm-mm, Itu yang notabene sebagai akun resmi ya, yang selanjutnya menjadi objek pengawasan kami. Selain karena dengan segala keterbatasan, kalau kita mau mengakses, memberikan akses pengalaman pengawasan kita kepada seluruh akun, tentunya suatu hal yang susah untuk diwujudkan dengan segala keterbatasan SDM dan dukungan al kerja kita. Nah, kadang-kadang masyarakat umum, peserta pemilu, baik itu rata-rata akun yang berulah ini pasti bukan akun yang terdaftar ya, pasti mm-mm, akun anonimus dan sebagainya dan sebagainya. Terlebih kita kalau mau flashback di pemilu 2014, 19 maupun pilkada, selalu tidak terlepas dari polarisasi. Tidak terlepas dari pihak-pihak yang menyediakan jasa untuk hal itu, untuk menggiring opini dan sebagainya. Nah, mungkin pertanyaan saya begini, Mbak. Mbak Caca dan kawan-kawan selaku pegiat ya berkaitan dengan hal ini, ada nggak sih platform khusus atau strategi kita yang mungkin nanti bisa kita bantu sosialisasikan ke masyarakat untuk mendeteksi bahwa eh, foto atau video yang didistribusikan ini hasil AI loh, ini hasil editan dan sebagainya. Kalau bagaimana sikap kita menerima informasi sebenarnya kembali lagi ke SDM kita, sepanjang mm-mm. kita literasi kita kuat, prinsip kita kuat dan sebagainya, insya Allah kita nggak akan goyah. Tapi nggak semua orang bisa diberlakukan seperti itu. Mm-mm. Ya. Nah, mungkin kalau hanya editan kasar aja, setiap orang bisa lah. Yang notabene kan masyarakat itu kan nggak hanya di perkotaan aja. Nah, terutama AI. AI ini saya menemukan satu AI yang dimana editannya itu sangat-sangat halus. Ternyata kita susah untuk membedakan mana ini hasil editan dari AI, mana enggak. Nah, ada nggak sih semacam platform yang misalkan nanti kita kita apa ya, kita copy atau kita upload satu akun, satu video atau foto, oh bahwa ini hasil editan loh. Ini enggak. Ada nggak sih yang seperti itu? Iya. Mungkin sementara demikian. Ya, makasih Pak Wahyu. Kalau untuk websitenya, alat-alat atau toolsnya untuk pemeriksaan fakta itu karena memang AI sudah masuk ya di dalam dunia perhoaxan ini dengan dunia fake news ataupun informasi bohong ini, sebetulnya ada.
Cuma memang proses pembelajarannya itu memang harus dilakukan oleh tim pemeriksa fakta karena memang kalau dari foto itu kita bisa pakai reverse image, tapi kalau video ini yang agak susah. Bahkan saat video dari Sri Mulyani yang kemarin sempat heboh sekali, itu yang berhasil pertama kali menemukan bahwa itu adalah editan AI, itu malah ketua presidium dari Mavindo sendiri karena mempunyai satu tools kayaknya dari Google yang hanya beberapa individu di Indonesia yang menggunakan itu, yang bisa menggunakan itu. Kayak gitu, karena memang baru ada pelatihannya seperti itu. Mungkin sahabat Bawaslu perlu ingat bahwa kejahatan itu pasti lebih depan daripada kita yang bisa apa menyembuhkan ya kayak gitu. Makanya kalau di istilah dalam pendekatan psikologisnya memang harus ada vaksinasi hoax. Jadi kalau memang ada AI, nah kita harus tahu dulu nih vaksinnya itu apa, yaitu tadi kita harus mengenali dulu AI itu seperti apa. Contoh dari kalau tadi yang sudah saya tampilkan itu kan videonya Bapak Jokowi langsung ya. Suaranya pun juga suara Jokowi, tapi narasinya yang diubah itu kayak seperti itu. Jadi kalau untuk toolsnya memang harus diajarkan oleh tim pemeriksa fakta sendiri, Bapak. Mungkin nanti kalau memang seperti itu nanti bisa saya sambungkan langsung ke tim pemeriksa fakta dari Mavindo. Kebetulan kan Mavindo sudah bekerja sama dengan Bawaslu RI. Sudah tanda tangan MOU. Jadi mungkin nanti bisa itu dilakukan. Dan beberapa materi yang saya sampaikan hari ini juga kebetulan adalah materi yang saya kembangin dari paparan eh, Ketua Presidium Mavindo terhadap anggota Bawaslu RI pada tahun 2025 kemarin kayak gitu. Jadi memang materinya itu terus berkembang, toolsnya juga berkembang kayak gitu. Karena seperti tadi yang saya bilang, itu sudah ada permintaan hoax itu. Jadi mulai dari hoax narasi, AI dan lain sebagainya adalah permintaan. Kayak gitu, Pak. Mungkin nanti bisa berkirim surat ke Mavindo Pusat, nanti dari Mavindo Pusat akan meneruskan lagi ke pihak yang pihak Bawaslu RI kayak gitu. Karena memang sudah ada MOU-nya. Kami langsung Mavindo dan Bawaslu RI memang sudah MOU secara langsung. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Mbak Jaja. Lanjut Mbak Nanda. Terima kasih atas diskusi yang sangat interaktif pada sore hari ini. Sebagai penutup sesi materi, kami persilakan kepada Ibu Cahya Suryani untuk menyampaikan closing statement. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. eh Mungkin sebelum saya closing statement, saya izin tadi sudah saya buka pantun, saya tutup dengan pantun. Jadi burung dara, burung cendrawasih, terbang tinggi Cakep. di atas awan. Terima kasih sudah memilih untuk berdiskusi dengan saya dan mendengarkan paparan saya kayak gitu. Nah, closing statement saya di mana baru saja. Jadi tadi sebelum acara ini saya tuh baru selesai kuliah psikologi keyakinan di UNER dan materinya tentang ini juga. Jadi bisa saya kembangin. Jadi kayak gini, selama kita hidup, individu hidup, manusia itu hidup selalu rentan akan manipulasi. Supaya mengurangi manipulasi itu, apalagi manipulasi terhadap informasi, cukup 3 kali 10 detik. 10 detik pertama pause, 10 detik kedua cek, 10 detik ketiga kita pikirkan. Kita pikirkan dampak dari informasi ini. Kayak gitu sih, Mbak. Semoga bermanfaat, semoga tidak kapok untuk berdiskusi dengan saya. Baik, Bu. Terima Baik, kasih. kita lanjutin. Hadirin yang kami hormati, memasuki rangkaian acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Bagimu Negeri.
Pada seluruh hadirin kami mohon berdiri. Terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, kita telah sampai pada penghujung acara. Sebelum menutup kegiatan, kami mengajak seluruh peserta untuk foto bersama. Bagi peserta yang mengikuti secara daring, kami mohon untuk mengaktifkan kamera. Baik, untuk slide pertama, Satu, dua, tiga. Slide kedua. Satu, dua, tiga. Slide ketiga. Satu, dua, tiga. Terima kasih atas partisipasi seluruh peserta dalam kegiatan ngabuburit pengawasan Bawaslu Kota Madiun. Semoga kegiatan ini memberikan wawasan dan memperkuat komitmen kita bersama untuk melawan hoaks serta menciptakan ruang digital yang sehat dan bertanggung jawab. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya kegiatan. Akhir kata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Caca sekali lagi terima kasih atas waktunya. Pak Moda, ingat Pak Moda, kita masih punya utang ini nanti Pak Moda. Makasih, Pak. Nanti untuk diundang ke Madiun Pak Moda. Siap. Monggo silahkan. Kapan-kapan kita sharing lagi di Kota Madiun. Iya, makasih, Pak. Tentunya nanti tiketnya kan harus dibantu itu, Pak, difasilitasi. Iya, iya. Pamit, Pak. J. Assalamualaikum. Matur nuwun, Bu. Waalaikumsalam. Peserta P2P, terima kasih sudah hadir. Siapa pesertanya P2P? Rudi Ya. tadi ada. Ada 4 orang, Pak, yang hadir. 5 orang. Ya ini Andris Joko Purnomo siapa itu? Pak, dari Pertuni, Jawa Timur. Oh, Terima Ya. kasih Pak Andris sudah hadir. Terus apa lagi nih tadi? Tama, terus Rudi, Mbak Dia. Siap, Mas Hatta. Nanti kita lanjut untuk acara selanjutnya yang kita infokan di grup. Grup P2P ya. itu Galuh Ayu peserta itu. Mas Rudi peserta futsal. Oke, terima kasih. Pak Moda wis diutang loh sampean, Pak. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jin left. Tuh, wis bar to, Baik. Pak. Besok Wah, futsal ya, ora iki. Persiapan buka. Wis bar to, Pak. Wes. Loh, piye? Besok futsal ora iki.
Panggah oke ini iki, Pak. Lianya. Lagi ngangen klambi batikku, Pak. Tak salah ndi yo. Duh, piye to?